Berarti yang di kampus ini termasuk C berapa? Mereka udah masuk C5. Tolong dijelaskan C5 apa? Takutnya ada yang belum paham ini. Nah, Saya sih belum paham. Coba tanya. Itu apa C2, C3? nah, C5 itu adalah orang-orang yang memang menggunakan status sebagai seorang Islam, Muslim agamanya. ya agamanya, dan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan secara syariat. Mereka ikutin sholat dan sebagainya, mereka ikutin. Tapi di satu sisi mereka punya keimanan yang berbeda. Gitu. Dan ini yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena akan sulit untuk Deteksi. dideteksi. Kenapa harus Muslim yang dimurtadkan? Kan agama di luar Agama lain banyak. agama lain banyak kan Kenapa begitu. mesti Islam? Ya, Kenapa karena mesti di Islam? Indonesia itu Di Indonesia ada nggak ulama besar? Nah, ini pertanyaan keren. Iya. Lanjutkan. Saya paham. Ada ulama besar juga yang memang kelihatannya kalau ceramah selalu membenarkan kayak isi Alkitab gitu. Itu termasuk C5 bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ngaji cerdas, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita yaitu Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Langsung saja ya, kita nggak usah lama-lama akan membahas sesuatu yang memang kita mau bahas. Jadi beberapa waktu lalu viral video Ngaji Cerdas ketika Kodondi podcast dengan salah satu mantan misionaris yaitu Mas Tri. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang setelah viral? Alhamdulillah. Setelah viral gimana? Ada Ya. ada ini nggak antum baca-baca komen atau ada yang ngirim video antum dengan Kodondi atau yang podcast dengan saya yang awal-awal ada yang ngirim nggak atau ada respon gitu? Ya alhamdulillah dari teman misionaris sendiri, Dari teman misionaris sendiri. mereka kirim ke saya, Om, kok begini? Gitu loh. Artinya dia ngirim kok begini seperti ini gitu. Negatif maksudnya Iya. dalam tanda kutip. Sampai di Facebook saya juga, habis mereka ngirim langsung mereka blok. Nah, Jadi video itu langsung dikirim ke saya gitu. Mereka blok. Terus teman-teman juga pada ngirim ke saya. Saya padahal nggak ngomong apa-apa sama dia. Sama mereka saya nggak pernah publikasi. Tiba-tiba teman-teman pada ngirim gitu kan. Pada ngirim. Wah ini udah nyampe kemana-mana gitu kan. Ya bagi saya sih nggak masalah karena saya udah siap gitu loh. ya. Ketika saya udah siap publish, ya saya harus siap segala risikonya seperti itu. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Ini Waalaikumsalam. Bang Sincan dari Geraha Mualaf Jakarta. Mau ikut nimbrung. Ini saya dengar ceritanya keren banget ini Kang Asep. Ya. Misionaris. Mantan bukan misionaris. Udah mantan kan? Udah mantan, antum bukan C4 lagi kan? Jadi sahabat ngaji cerdas ya, ada yang komen jangan-jangan Mas Tri masih C4 katanya. Kita konfirmasi, antum masih C4 nggak? Alhamdulillah sudah enggak. Sudah nggak ya sahabat ya? C4 itu apa? Nanti lihat sendiri tuh C4 apa, ada C1, C2, C3, C4. Jadi ada yang video viral ya, potongan podcast Mas Tri dengan Kodondi itu. Bahkan ada yang ngirim ke saya, Mas Tri. Ini tingkat akurasi kebenarannya itu berapa persen, yang mengatakan bahwa yang paling viral itu adalah ada seorang misionaris menjadi ustadz di salah satu perguruan tinggi Islam. Nah itu untuk menyatakan itu benar atau tidaknya kan harus pakai data. Betul. Nah untuk mengkonfirmasi itu bagaimana kebenarannya Mas Tri? Ya kalau mau di-compare dengan data nggak masalah. Tapi kan kesulitannya untuk membongkar C4 atau C5 adalah karena mereka menggunakan jubah Islam. Itu sulit. Kamuflase. Kecuali kalau dia terang-terangan menggunakan jubah Kristen, gampang. Ya. Ini pergerakan ini susah didetek adalah karena mereka itu menggunakan jubahnya adalah jubah Islam. Dia menjadi seorang Muslim. Bahkan mereka bisa pemuritan seperti ini, mereka pemuritan dalam masjid. Pemuritan maksudnya gimana? Ya mereka berbicara masalah Injil, berbicara masalah Isa, saling menguatkan di dalam masjid. Di dalam masjid? Di dalam masjid Bahas mereka tentang? membahas tentang Isa. Antum taunya ada begitu tuh dari Nah mana? karena saya sendiri dulu pelaku. Astagfirullahaladzim. Kecuali kalau saya tidak pelaku, mungkin saya tidak bisa menyatakan itu. Nggak, maksudnya mengatakan di masjid tuh kayak liko atau memang terstruktur dalam masjid gitu? Enggak, ya mereka bertiga, berempat, mereka Oh, kayak liko ngobrol. begitu. Liko begitu. Kenapa? Karena orang tidak akan pernah mencurigai bahwa mereka sedang membicarakan tentang Isa.
Gitu. Bahkan waktu saya di Malaysia pun saya dulu lakukan itu di masjid Astagfirullahaladzim. seperti itu. Boleh tanya Kang? Silakan Bang Sinta. Itu memang sudah diajarin sama orang-orang ininya misionaris itu memang udah dapat tugas untuk memakai jubah itu, terus seperti ini gitu. Nah, kalau inisiatif misi sendiri? atau yang disebut dengan visi dan misi itu kan sesuatu yang memang sudah ditugaskan atau sudah didelegasikan kepada kita. Itu bukan manusia yang mendelegasikan, tetapi orang yang kita percaya sebagai Tuhan, yaitu Isa alaihi wasallam. Gitu. Dia berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Artinya pergi semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra dan Roh Kudus. Artinya itu menjadi delegasi buat kita. Dan itu yang menjadi kekuatan dulu untuk kita kemana-mana. Hidup bagi Allah. Kalau terorisnya begitu kan. Hidup bagi Allah, mati keuntungan. Jadi misionaris itu orang-orang yang digerakkan hati mereka untuk membawa sebuah misi atau yaitu untuk memberitakan Injil. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Daerah-daerah yang notabene mayoritas muslim pun kami harus siap masuk ke sana. Sampai masuk masjid pun berani. Ya berani. Karena memang targetnya adalah bagaimana orang yang belum mengenal jalan kekristenan ini, orang yang belum mengenal Injil, mereka mendengar. Karena tidak akan terjadi kiamat kalau Injil belum didengar, belum diberitakan sampai ke ujung bumi. Itu kepercayaan kita dulu. Makanya kami berantusias untuk memberitakan Injil sampai kemana-mana pun, bahkan nyawa menjadi taruhannya pun kami siap. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak akan datang yang kedua kali kalau Injil belum diberitakan. Itu ada ayatnya. Gitu. Makanya Jadi kepercayaan ya. menjadi sebuah kepercayaan yang mendorong kami menjadi sebuah iman bahwa ini harus kami kerjakan. Berarti nggak ada delegasi khusus dari ketua-ketua atau nih. No, kalau misionaris ini kalau ada organisasi itu serikatnya. ada, jelas ada. Karena kami tidak mungkin bergerak, kemungkinan lah bisa bergerak secara pribadi, tetapi untuk menjangkau Indonesia bahkan dunia, ya pasti ada organisasinya, ada lembaganya, itu seperti itu. Mas, apa yang membedakan misionaris versi Mas Tri dengan misionaris tadi Advent, terus dari Kristen gitu? Apa Yang membedakan adalah C1, C2, C3 itu tadi. Nah, kalau misionaris yang dari gereja atau orang-orang yang utusan dari gereja, orang-orang yang masih nempel dengan gedung gereja, mereka itu biasanya dengan sosial. SOS contohnya. Itu gerakan yang nempel dengan gereja, sahabat orang sakit itu. Sahabat orang sakit. Orang sakit. Dan ini, sahabat orang sakit ini sudah ada di setiap kota. Sudah ada base camp mereka. Jadi pusatnya di Singapura. Saya dulu salah satu trainer di situ. SOS itu. SOS. Boleh dilihat di Google. Bisa dikonfirmasi ya bahwa itu adalah gerakan misionaris, Semantu? Kalau mereka dikonfirmasi, pastinya mereka akan menolak karena mereka melakukan hanya kegiatan sosial. Tetapi ada dulu materi yang dimana saya ngajar di situ adalah tentang memberitakan Injil. Semua kegiatan pasti akan mengarah kepada pemberitaan Injil. Karena omong kosong dakwah kalau tidak sampai kepada pemberitaan Injil. Tapi kan mungkin SOS itu targetnya hanya untuk orang Kristen, bukan di luar itu. Nah, memberitakan Injil itu kan berarti memberitakan kepada orang yang belum mengenal. Orang yang belum mendengar. Gitu. Orang kalau sakit, apapun bisa masuk. Dan itu lebih mudah untuk menyampaikan Injil. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada harapan lagi. SOS ini berarti masuk ke rumah sakit. Ya. Apakah ada kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dokter, dan sebagainya? Ada yang sudah kerjasama dengan rumah sakit, mereka punya SOP. Ya, kalau mereka udah punya SOP, biasanya mereka nggak akan berani. Nah, biasanya mereka itu beraninya memberitakan Injil adalah ketika mereka lihat kesempatan, ada peluang. Ya. Makanya misionaris itu orang-orang yang terlatih, terdidik, mereka men-screening orang. Kapan waktunya saya harus memberitakan ini? Itu ada waktunya. Kalau belum waktunya yang tepat, mereka akan nahan diri.
Mereka akan terus jalin hubungan, membangun hubungan. Tapi ketika ada timing yang tepat, maka mereka akan masuk di situ. Dan ketika mereka sudah masuk, itu sudah dipastikan orang itu bisa dieksekusi. Iya. Baik, Mas. Ini kan yang viral kan yang video bahwa ada seorang misionaris menyamar ustadz dan mengajar di perguruan tinggi Islam. Supaya kita tahu ciri-ciri itu seperti apa gitu loh. Supaya para mahasiswa juga sadar gitu loh. Masuknya dari mana, terus caranya seperti apa gitu. Biar kita bisa ngebedain. Iya, Biasanya mereka akan mengambil materi-materi tentang kristologi. perbandingan agama. Mas. Ya, karena kristologi itu nanti dia akan jelaskan dengan gamblang di situ. Kesempatan dia menjelaskan dengan gamblang siapa Isa itu, menurut perspektif Alkitab yang dia percayai ya, gitu. Artinya dia akan menjelasin dengan gamblang, akan mudah mahasiswa untuk diarahkan. Kenapa? Karena memang dia dapat job mengajar tentang kristologi. Gitu. Makanya kristologi itu sebenarnya pelajaran yang tidak gampang. Untuk mencari guru itu harus benar-benar hati-hati. Tapi kalau di Universitas Islam memang ada kristologinya ya? Ada dong. Setiap fakultas yang belajar tentang agama pasti ada perbandingan agama. Bahkan kalau di Islam itu mungkin bisa 8 SKS. Nah, maksudnya kalau dia tugasnya di perguruan tinggi Islam gitu ya, kan ada fakultas Usuluddin Filsafat, ada fakultas tarbiyah, ya artinya pendidikan, kan juga di situ nggak ada kristologinya. Bagaimana cara dia untuk memasuki semua para mahasiswa gitu untuk dikristenkan gitu gimana? Gini, orang-orang misionaris ini adalah orang-orang yang memang sudah terlatih. Kembali lagi saya bicara, sudah terlatih. Jadi mereka masuk di semua kalangan, itu mereka sudah punya screening tersendiri. Siapa mahasiswa yang bisa dipengaruhi? Gitu loh. Jadi mereka melihat ini, mendetek dari sekian banyak orang, kira-kira orang damainya itu di mana? Bahasa kita dulu orang damai. Orang damai adalah orang yang siap untuk menerima Injil. Gitu. Jadi ada presentasannya. Tahapannya ya? Tahapannya. Ketika kita ajak ngobrol orang ini tertarik nggak dengan agama? Kalau udah klik baru masuk. Kalau udah klik baru diantem. Kalau belum mereka nggak akan keluarkan dulu. Jadi istilahnya begini. Dulu ada bahasa yang berkata begini. Kalau kamu memukul menjadi seorang petinju, jangan sembarang ninju. Jadi sekali ninju orang itu harus roboh. Itu bahasanya. Jadi jangan mengeluarkan pukulan dulu kalau memang pukulan kamu itu tidak menjatuhkan lawan. Karena itu akan jadi bumerang buat kamu. Gitu. Jadi misionaris itu benar-benar sudah terlatih kapan waktunya, timingnya mereka harus mukul. Berarti yang di kampus ini termasuk C berapa? Mereka udah masuk C5. Tolong dijelaskan C5 apa? Takutnya ada yang belum paham ini. Nah, Saya sih belum paham. Coba tanya. Itu apa C2, C3? nah, C5 itu adalah orang-orang yang memang menggunakan status sebagai seorang Islam. Muslim agamanya. Ya, agamanya. Dan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan secara syariat. Mereka ikutin sholat dan sebagainya, mereka ikutin. Tapi di satu sisi mereka punya keimanan yang berbeda. Gitu. Dan ini yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena akan sulit untuk dideteksi, sangat sulit. Dan kalau misalkan antum ini nuduh lagi ya, kamu misionaris ya? Pasti nuduh. Mana buktinya? Ini benar, makanya saya bilang, ini kalau bukan orang yang dulu dari dalam, akan kesulitan. Bahkan ada satu teman saya dulu di Magelang, ini salah satu tokoh juga di misionaris Kristen pasti tahu. Kalau nggak tahu kebangetan, berarti dia bukan misionaris. Iya. Gimana? Bukan kontekstual. Dia punya rumah di depan masjid. Punya rumah depan masjid. Di depan masjid. Dan dia sholat. Kadang dia sholat, kadang enggak. Gitu. Tapi masyarakat mengenal bahwa dia Muslim. Muslim. Terus goal dia apa di situ? Mengkristennya seperti apa gitu loh? Nah, dia nggak akan lakukan di situ. Oh. Jadi dia cari aman ketika ditanya rumahmu di mana. Buat identitas saja. Ya. Jubah. Yang tadi abang bilang itu jubah kan? Jadi platform itu sangat-sangat penting. Makanya orang kalau bertanya kepada saya, Master itu sudah benar-benar di dalam Islam atau belum? Masih C4 apa enggak? Ayo kita dialog. Ayo kita diskusi. Soalnya tampangnya Islam udah, ya kan? Tapi ngeri juga ini. Contohnya C4 double. Contohnya udah C9. Karena begini, mungkin ya para hater yang ada, kalian nggak pernah lihat proses hidup saya. Iya. Bagaimana saya mengalami kesusahan itu nggak gampang. Tanya sama Ustadz Harun, tanya sama Ustadz Reno. Mereka itu orang-orang yang mendampingi mekanisme dinamika perjalanan keimanan saya. Iya.
Saya bertahun-tahun menyembunyikan diri, artinya saya tidak mau keluar, menahan diri, tidak mau keluar di dalam dunia media begini. Kenapa? Karena saya mau selesaikan dulu. Itu pun sampai sekarang belum selesai. Nah, infonya nih Bang, Mas Tri ini sedang safari kemarin ke daerah Serang ya? Iya. Dan kemarin ke mana lagi selain Serang? Serang, Sukabumi, ke daerah Cianjur, sampai Cirebon, Kuningan. Nah, dalam rangka beliau ingin menemui beberapa orang yang dulu dimurtadkan. Jadi beliau mau mengembalikan kembali, insya Allah. Jadi ini ikhtiar Mas Tri untuk mengembalikan lagi yang Mas Tri murtadkan. Bahkan ada beberapa gereja yang beliau bangun, Bang Sinchan. Dan mohon doanya para sahabat ngaji cerdas, semoga usahanya Mas Tri ini Allah mudahkan gitu. Amin. Dalam rangka mengembalikan tadi ya, insya Allah. Nah Mas Tri, ini ada beberapa sahabat ngaji cerdas masih tetap nggak percaya kalau Mas Tri itu C4. Maksudnya misionaris. Nah, misionaris kelas 4 gitu. C4. Iya. Nah, untuk konfirmasi itu boleh nggak sih yang Mas Tri kirim ke saya? Beliau udah pernah ngirim ijazah STT-nya ke saya dan beliau ada surat juga masuk Islamnya. Tapi nanti saya blur, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nanti untuk biar yakin gitu ya. Nah, nanti banyak orang meragukan. Benar nggak Mas Tri itu dulu pendeta? Benar nggak Mas Tri itu dulu STT? Kalau dia teman saya di lapangan, pasti mereka tahu. Dan kami itu bukan orang yang istilahnya, kami itu tim khusus. Tim khusus itu tidak pernah kelihatan. Kami tidak pernah kelihatan. Dan kami di lapangan pun orang-orang yang ada di ujung tombak gitu. Kami nggak pernah kelihatan. Kami nggak pernah gembar-gembor kayak yang di media sosial saat ini. Enggak. Itu bukan kami. Berapa banyak Mas Tri waktu itu? Kira-kira yang udah Mas Tri murtadkan? Wah, berarti ini ini belum nonton di Ngaji Cerdas ini. Nanti boleh nonton aja di Ngaji Cerdas. Berapa orangnya ada? Banyak. Berapa orangnya? Jadi itu lebih. 200. Artinya saya tidak mau membicarakan itu karena itu masa lalu saya gitu kan. Artinya saya hanya sekarang kepengen bagaimana sih kita juga punya pasukan, bagaimana sih kita juga punya rekan-rekan kayak kemarin dari Aceh nelpon saya, bagaimana sih cara memblokade, bagaimana sih caranya mendeteksi para misionaris ini gitu. Dan saya udah jelaskan panjang lebar ke dia gitu. Saya jelaskan panjang lebar di Aceh itu di mana aja, di Aceh itu seperti apa kamuflasenya, seperti apa juga pergerakannya. Saya udah jelasin semua. Aceh itu bukannya muslimnya kuat? Iya, betul. Betul. Ya kan seperti yang saya bilang tadi. Yang menjadi target kami, ujung-ujung tombak seperti kami ini adalah daerah-daerah muslim. Justru tantangannya malah di situ. Iya. Karena kami tidak ngurusin lagi yang di dalam gereja. Oke. Gitu. Andai kata kami di dalam gereja, pasti kami ngambil porsi ngajar. Kayak formil gitu ya. Ngajar memang benar-benar kayak school of mission, sekolah misi. Nah, itu kami ngajar di situ. SOS, sampai orang sakit, kami ngajar porsinya. Tapi kalau di lapangan, kami beda. Underground gitu bukan sih? Underground Berarti enggak gereja bawah tanah. Enggak. Gereja bawah tanah tidak susah dideteksi ya? Susah dideteksi. Berarti nggak ada gerejanya. Nah kalau dulu di Malaysia sempat ada Pastor Raymond namanya, dilihat di YouTube yang hilang, dia diambil sama salah satu pasukan di Malaysia. Itu teman saya. Temannya Mas Tri? Iya itu teman saya. Dan dia ketahuan kedetek. Sama pemerintah Malaysia dia diamanin. Serem juga Mas Tri. Iya. Soalnya udah ke mana, Filipina ya? Ya ke Asia udah. Ke Asia Tapi gimana caranya supaya teman-teman ngaji cerdas ini benar-benar ini Kang Asep biar yakin nih sama Kang Tri, soalnya ini bahaya juga nih Kang Asep. Ini udah tim khusus. Iya. Jadi sahabat ngaji cerdas, nanti kan ini beliau di ngaji cerdas sudah tampil ketiga kalinya. Insya Allah yang keempat kalinya saya berencana akan mengumpulkan beberapa misionaris dari beberapa sekte ya. Jadi dari misionaris dari Advent, mantan misionaris dari Advent, mantan misionaris dari Kristen Protestan, dan satu lagi dari Mas Tri. Nanti kita pengen selaraskan gitu ya. Pengen bagaimana sih mereka ini tujuannya dulu memurtadkan, kenapa harus muslim yang dimurtadkan
kan agama di luar Agama lain banyak. agama lain banyak kan Kenapa begitu. mesti Islam? Ya Kenapa karena mesti di Islam? Indonesia itu mayoritas Muslim, gitu loh. Dan Indonesia ini menjadi istilahnya pemeluk Muslim terbesar. Nah, Ya kalau kita pasarnya terbesarnya Indonesia, Muslim ya target kita Muslim. targetnya itu berapa persen? Kan sekarang kan Muslim dan Kristen kan ada terbagi Persentase. persentasenya. Targetnya mau berapa persen di Indonesia? Nah, kalau untuk tim khusus kami dulu, targetnya bukan pakai persentase seperti itu. Oh, bagaimana? Target kami adalah bagaimana di setiap daerah-daerah ini ada pion atau leader-leader lokal. Nah, jadi ketika misalnya di kota A udah ada leader lokal, kami menarik diri. Tinggal memantau. Ya maintenance kami dari luar, Oh. gitu. Leadernya itu dari Muslim juga iya dimurtadkan. dari Muslim juga yang sudah dimurtadkan. Kacau ya kan? Dan memang tidak juga di identitasnya tetap dia Muslim tetap Tetap gitu. dia Muslim. Berarti dia MLM-nya misionaris dong gitu ya? Iya jelas. Bener kan? Multi level MLM-nya marketing. berarti ya. Enggak, maksudnya tetap jadi Muslim. Kan memang seperti itu. Itu kan menggerogot dari dalam sistem kacang Saya tanah. nggak mau sebut ulama di Indonesia. Ada nggak ulama besar? Nah, ini pertanyaan keren. Iya. Lanjutkan, saya paham. Ada ulama besar juga yang memang kelihatannya kalau ceramah selalu membenarkan kayak isi Alkitab gitu. Itu termasuk C5 bukan? Ya kalau itu kan istilahnya Saya nggak usah sebut ulamanya, mungkin antum tahu ya, silakan. Saya juga istilahnya begini. Banyak juga di channel-channel YouTube Heeh. yang notabene ngaji, ada ngaji ini ngaji itu, yang kalau saya melihat dan membaca itu yang dia bicarakan itu Bible semua. Oh Gitu. iya, betul. Itu isinya isi Bible. Ulama, Ya, ada ulama yang begitu. Jadi saya kemarin lihat di YouTube itu, jangan sebut nama ya. iya ya, short-shortnya Kang. Eh. Nah itu pas saya ini ternyata nggak make sense, dia kayaknya lebih ke Bible Kang. Jadi cerita-cerita kayak saya Anggar, cerita Ibrahim, dibikin kartun. Tapi ceritanya pas saya ini lebih make sense ke Bible daripada ke Islam. Tapi dia mengatasnamakan Islam. Banyak berarti yang seperti itu. Banyak, bahkan di media sendiri dulu kami juga punya tim media kayak seperti ini. Iya. Namanya Yesiis. Nah Yesiis itu nama. saya sebut nama, fair. Emang agak ngeri saya. Kenapa? Karena memang ya ini ada dan saya dulu orang di dalam. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya? Bisa. Saya orang yang dulu di dalamnya. Jadi saya juga menyarankan membuat tim. Jadi orang kalau nonton di video itu, video-video pendek yang berkenaan dengan hal-hal moral. Ya. Kenapa? Saya dulu punya gerakan namanya SOG. SOG itu sahabat orang galau. Jadi anak-anak muda yang galau, anak-anak muda yang bermasalah, orang-orang yang broken home, orang-orang yang korban-korban yang punya masalah, dia kan butuh teman. Iya, curhat. Pertama dia butuh teman curhat, butuh diterima apa adanya. Nah di situ tim di belakang ini sudah siap. Ada sekitar 5 sampai 10 orang yang siap untuk menjadi teman mereka. Jadi misalnya di Facebook jebret, ada yang respon, itu udah ada timnya di belakang. Yang bagian balesin konten By design ya. Iya. Balesin konten itu udah ada secara khusus. Itu tim. Jadi Dan mereka digaji. Digaji. Gaji. Luar biasa. Gini Kang Asep Ngaji Cerdas, maksud saya nih kita kasih pemberitahuan juga ke teman-teman Ngaji Cerdas dan mungkin ke teman-teman Opsi TV. Hati-hati berarti ya kalau kita memilih channel gitu kali Kang ya. Iya, bukan channel juga, tapi para ulama-ulama yang Ulama-ulama tidak. juga ya. Coba kasih tahu tipsnya supaya bisa memfilter gitu loh. Iya kalau mau memfilter, saran saya adalah ya pilih-pilih aja ulama yang memang benar memberitakan apa tentang Al-Quran. Udah dan sunnah aja. Dan ulama-ulama yang juga tidak disukai dengan agama lain gitu ya. Bener itu. Saya di Priok juga dengan teman-teman juga sama kok. Kami sedang membangun tim juga untuk bagaimana kita itu nanti ke depan anak-anak muda yang ada, anak-anak muda Muslim, bangkitkanlah Islam di Indonesia. Kalau bukan kalian siapa lagi? Gitu. Kami waktunya terbatas. Ya, banyak macamnya ya. Kalau sekarang itu kajian tuh nggak mesti bermajelis aja, tapi ada juga di jalan-jalan, di trotoar. Teman-teman saya ada kajian trotoar, ada kajian di kafe, dia blok kafenya itu untuk kajian, anak-anak muda semua. Jadi memang variabelnya banyak untuk mengadakan kajian, usulnya banyak insya Allah. Jadi Mas Tri, ini masih tetap penasaran, gemerin nih saya. Soalnya videonya viral yang tentang masalah
ada ustadz ya jadi misionaris di perguruan tinggi ya. Mungkin baru saya membongkar kenapa? Karena saya yang dari dalam. Ya. Kalau orang yang mengaku misionaris banyak. Iya, maksudnya gini Mas, orang kan susah memverifikasinya. Karena tadi kan, karena dia jubahnya jubah muslim, kalau saya yang ngasih, oh lu kan teman gua nih, misionaris, bisa gitu ya kalau Mas Tri. Lah kalau kayak orang kayak saya atau kayak Bang Sincan, itu susah. Kan ustadz dan ngajar jadi dosen, Malah kita cium tangan. cium tangan kita. Jangan-jangan hafalannya kalah Bang Sincan nanti sama misionaris kan gitu ya. Itu Pil umrik gitu. Bisa. maksudnya bagaimana mendeteksi terus goalnya memang apakah mereka dikristenkan benar-benar dikristenkan ataukah pemikirannya biar dia liberal dulu. Mereka akan ada titik baliknya. Iya. Mereka akan lebih cenderung membahas tentang isi Bible. Nggak masuk lewat pemikiran liberal dulu. Enggak, mereka akan langsung masuk kepada Bible. Contohnya kepada Bible adalah mereka akan biasanya berapologetikanya kepada histori sejarah. Iya. Kalau Bible itu kan masih cakupannya luas Mas. Maksudnya pembahasan ketika bisa dicontohkan nggak sih misalkan antum seorang dosen di perguruan tinggi Islam nih, saya mahasiswa. Nah, pembuka aksesnya itu bagaimana? Diskusi awal dialognya awal itu apa? Nah, sekarang begini kalau dengan teman-teman mahasiswa contohnya. Contohnya aja ya. Ya, contohnya gimana? Ini mungkin akan dilihat banyak orang, tapi hal Perhatiin. ini akan saya sampaikan. Contohnya pertanyaan-pertanyaan yang simpel begini. Saya contohnya tanya sama Ya. antum. Nah, ini yang agamanya agak-agak pinter ini. Menurut antum, Ya, siap. kira-kira Nabi Muhammad itu istri pertamanya jelas Siti Khadijah ya. Siti Khadijah. Nah, pada waktu itu kira-kira agama yang sudah ada, yang sudah eksis ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah itu siapa? Agama apa? Sebelum agama Nabi Muhammad ya ada agama Nabi Isa. Agama Nabi Isa. Nah, Siti Khadijah sendiri pada waktu itu memeluk keyakinan apa? Ya pastinya agama sebelumnya Nabi Isa. Agama tauhid. Agama tauhid. Oke, agama tauhid. Agama Nabi Tetapi Isa. dalam histori orang kan berkata agama tauhid. Agama tauhidnya Nabi Isa pada waktu itu seperti apa? Mirip-mirip Yahudi lah kalau menurut saya mah. Karena kan pada waktu Siti Khadijah ada, itu kan kekristenan sudah ada. Ya. Oh iya benar, ada ceritanya. Benar. Udah ada kan? Ceritanya Nabi. Wah ini mah gampang banget Nah. jadi murtadnya bener ini dulu. Antum harus nentang dulu. Enggak benar ada. Cerita Itu fakta dan itu nggak bisa ditolak. Ya lanjut. Nabi Muhammad itu dulu diselamatin waktu dia lagi hijrah diusir dari Mekah. Itu ditolongin sama orang Kristen loh. Iya, ya lanjut. Pada waktu itu kan otomatis Kristen ya. Iya. Itu. Udah ada berarti, Kita ya. menyebut agama tauhid. Ya. Tapi konteks pada waktu itu adalah Siti Khadijah itu pamannya seorang pendeta. Ah, iya loh. Nah, nggak ketemu kan? Nah, ini akan mempersulit orang menjawab. Pernah? Apa benar itu? Benar. Saya katanya gitu. Iya. Benar juga ya. Dan itu sejarah. Bahaya juga. Dan itu sejarah. Sejarah itu tidak bisa diakal-akalin, nggak bisa. Dan bahwa paman daripada Siti Khadijah adalah seorang pendeta, Naufal bin Raka. Itu pendeta Naufal. Nah, pertanyaannya ketika Nabi Muhammad dan Siti Khadijah pada waktu itu menikah dengan cara apa? Itu paling bahaya. Caranya nopal lah pasti. Nah, itu paling bahaya. Karena saya login dulu dulu. Jangan. Ini gampang banget murtadnya ini. Benar. Itu paling Itu berbahaya. teknisnya salah satunya ya. Maksudnya Itu salah satu aja contoh. dan mahasiswa kan orang kaum yang berpikir gitu ya. Dan mereka akan searching di sejarah, searching di Yang Google. memvalidasi oh bener gitu ya. Dan kita akan giring terus. enggak, entar dulu. Ini sebelum jangan sampai nanti teman-teman pada stres nih. Kan kalau saya emang begitu orangnya. Harusnya kita sebagai muslim jawabannya apa kalau digituin? Harusnya Iya. kalau kita sebagai seorang muslim, kita hindari aja. Karena pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Emang udah didesain untuk begitu ya. Sulit untuk dijawab. Karena memang udah didesain. Kita mau jawab muter-muter, nanti dia bukain fakta, justru malah kalian yang akan kecebur dengan fakta yang ada. Karena saya bisa jawab. Gitu. Jadi mendingan kita menutup diri. Jawabnya kayak tadi. Kenapa tadi dibahas tentang agamamu, agamaku? Nah, Lakum Lakum dinukum dinukum waliyadin. Itu untuk menghindari kegerakan para misionaris. Sebenarnya ayat itu ditujukan, kata-kata itu ditujukan ke situ untuk memblokade. Kenapa? Karena kita sulit jawabnya. Ya udah agamamu, agamaku, udah pergi. itu dipakai ketika memang tadi dialog Nah, tadi. kalau diterusin, percaya dah. Selesai.
Tapi nanti kalau misalkan sama pakar-pakar kristolog mungkin bisa dijawab. Saya pernah berdebat 2 hari di Pekanbaru. Berdebat soal apa? Soal kristologi. Soal kristologi. Posisi Mas Ri. Pada waktu itu saya di Kristen. Oh, Saya dialog sampai saya dibawa ke rumahnya, kasih makan, dikasih ini. Akhirnya apa? Closing. 2 hari closing. ulang lagi nih ntar 2 hari biar direkam dulu sama Ngaji Cerdas. Artinya kenapa saya katakan begitu? Saya aja langsung kalah. Waalaikumsalam. Beneran? Iya. Jadi itu kita bahas benar-benar secara mendetail. Dan itu dilakukan oleh pasukan khusus. Kenapa saya katakan tadi pasukan khusus? Memang orang-orang yang dilatih untuk dalam forum, dalam ketemu orang-orang yang punya pengetahuan mumpuni juga. Ya, ini pasukan khusus ini saya masih belum kebayang ya kalau pasukan khusus kayak TNI itu Kopassus gitu. Berarti kan TNI dilatih lagi kan gitu ya. Iya. Ada Udah paling tinggi. iya. Nah, maksudnya ini pasukan khusus seperti apa sih, Mas Ri? Apakah memang berseragam terus memang ada keahlian khusus atau gimana? Orang-orang yang dilatih secara khusus untuk berapologetika. Memang susah dipatahkan. Memang susah dipatahkan, berapologetika. Makanya orang kalau melihat saya kadang-kala berpikir saya itu sudah nyebrang apa belum gitu. Itu pertanyaan Kenapa? sahabat Ngaji Cerdas. Karena kalau saya olah dialog ini, saya sampaikan kepada netizen di Ngaji Cerdas. Kalian juga pasti bingung. Ya. Sepintar apapun kalian memiliki ilmu, pasti bingung. Kenapa? Karena ini hal-hal yang tidak pernah dipikirkan, hal-hal yang tidak pernah Ini sepele. direnungin gitu. Tapi dia bisa menang gitu. Contohnya kayak yang lain lagi, beriman, rukun iman. Ya. Ayo tanya saya lagi. Simulasi lagi. Rukun iman yang pertama apa sih? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Yang kedua, Percaya kepada Nabi Allah, Rasulullah. Rasulullah. Yang selanjutnya, Kepada malaikat-malaikat Allah. yang selanjutnya. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum dilanjut, saya mau tanya, kitab-kitab Allah. Apa aja? Nah, kitab-kitab Allah itu apa aja? Taurat, Jabur, Injil, sama Al-Quran lah yang paling hebat. Percaya itu apa? Hah? Percaya itu apa? Yakin. Yakin lah. Yakin. Yakin itu munculnya yakin itu dari mana? Ya karena itu Allah yang percaya keimanan kita. Saya sekarang mau tanya saya. Ini apa sih? Ini ya Mike. Kenapa saya percaya kalau ini mic? Ya karena udah begitunya itu. Dari mana tahu ini mic? Ya tahu ya dari sononya udah begitu udah karena kebiasaan ini Mike. Kalau ini Dapat informasi ini dari mana? Dari orang lain. dari orang lain. Dari orang lain. Iya, Dan orang lain itu pasti dari orang lain lagi. betul. Yang informasi itu terus berkelanjutan. Yang pada akhirnya, pada kesimpulannya mengakui dan mempercayai bahwa ini itu disebut Mike. Sekarang saya tanya, percaya itu artinya kan yakin. Yakin. Yakin itu timbul keyakinan itu dari mana? Timbul keyakinan kenapa ada Allah itu dari mana? Dari mana kita dapat informasi? Kita bisa menyebut Allah. Dari masih kecil, dari kita masih Dari mana? Dari orang tua. Orang tua dari mana lagi? Sumber utama dari kita tahu bahwa Allah itu ada dari mana? Kita sebagai seorang muslim. karena saya bisa bernapas, karena saya bisa hidup dan saya ada di dunia ini, saya percaya itu adanya Allah. Tadi kan kita percaya adanya Allah itu kan informasi yang masuk ke kita dan timbul sebuah iman, kepercayaan bahwa saya beriman kepada Allah, Allah yang satu. Ya. Allah yang tidak boleh diserupakan oleh apapun juga. Dari mana kita bisa tahu Allah itu tidak boleh diserupakan? Dari mana kita tahu bahwa Allah itu satu? Dari pemberitahuan itu. Pemberitahuan itu sumbernya dari mana? Ya, dari orang tua, dari guru ngaji, dari semuanya. Nah, guru ngaji itu dapatnya dari mana? Ya, dari guru ngaji lagi kali dia. Dari guru ngaji lagi. Qul hu Allahu, Ahad, Allahu. Somad. Artinya apa itu? Saya percaya cuma Allah satu-satunya. Qul hu Allah. Qul hu Allahu ahad itu apa? Ada di mana? Al-Quran. Nah, karena kita tahu dari Al-Quran, kita mendapatkan informasi dari Al-Quran, dan kita dengar melalui telinga kita, masuk di hati kita, timbullah keyakinan dan keimanan bahwa Allah itu satu.
Makanya kita percaya bahwa Allah itu satu dan Allah tidak boleh diserupakan. Betul. Tauhid pertama. Informasi itu diperoleh dari Al-Quran. Oke. Kalau kita beriman bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kitab-kitab Allah itu tadi ada Taurat, Ya, Zabur, Injil, Quran. Pertanyaan saya, di dalam kitab Taurat itu isinya apa? Ajaran keselamatan juga. Ajarannya yang seperti apa? Nah, ini Belum belajar. ini bahayanya. Ini bahayanya. Bahayanya adalah ketika digiring di situ, nanti akan ketemu kepada kesimpulan atau statement bahwa Injil itu benar. Injil itu benar, Masuk. Taurat itu benar, Iya, emang benar. Zabur itu benar. Emang benar. Tapi nanti digiring lagi mengarah kepada Isa adalah Tuhan. Karena tadi di awalnya harus percaya dulu Injil itu benar. Nah, jadi Dikunci dulu. apologetikanya di dalam tim khusus ini itu paling pinter giring orang. Kalau saya jawabnya gini, saya udah belajar juga kristologi, jadi kalau Injil itu saya nggak percaya 100% dan boleh percaya 100% juga, jadi gitu, jadi 50-50. Makanya Injil itu apa? Kenapa disebut Injil? Nah ini bahaya. Injil, ini Alkitab kita Nah. ngomongnya ya. Nah, Kita kan udah kristologi. Nah, kan di dalam kitab-kitab Allah itu kan Iya, ada iya, empat. iya. Ini akan dibahas secara bertahap. Iya, iya. Dan ketika antum bingung, itu akan ditinggal pergi sama dia. Dibiarinya aja. Dan puyeng dah kepala gua. Nah, ketika orang sudah puyeng, maka dia akan mencari. Iya. Rasa penasaran itu tinggi. Kenapa ya? Di searching lagi dalam sejarah. Jadi kita itu ngelempar batu. Tok. Orang kaget, nyari, kita pergi. Iya, iya. Sampai tingkat kesadaran itu digiring terus. C4 ini emang mantan. bahaya ini. Saya mempraktekkan Iya. apa yang menjadi pertanyaan para netizen. Iya, iya. Seperti itulah sadisnya di Mas lapangan. Incan seru kan? Oke. Gitu. Nanti kita mau lanjut lagi yang kita datangkan lagi 2 misionaris, mantan misionaris ya. Ya nanti kita datangkan lagi 2 mantan misionaris lagi ya, karena ini waktunya udah mau menjelang asar. Dan insya Allah bentar lagi acara Login yuk. Login Yuk ini akan mulai dan kita harus prepare karena ini kita mengisi kekosongan waktu. Insya Allah Qadarul juga Mas Ri datang gitu ya. Alhamdulillah, terima Mas Ri kasih. katanya ada program yang mau disampaikan. Silakan. Nah, program yang akan kami buat adalah kemarin ditelepon oleh saudara kita dari Serang. Dari Serang. Dia itu punya tanah sekitar hampir kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. 4 hektar. Baik. Nah, di sana nanti akan dibuat untuk pertama santri, pondok. Itu sudah terbangun musola sama bangunan-bangunan beberapa udah terbangun. Terus yang selanjutnya itu akan dibentuk shelter mualaf. Shelter mualaf ini gunanya untuk apa? Untuk mendidik para mualaf nanti ketika mereka di sana udah terdidik secara akidah, mereka juga ketika nanti dapat serangan-serangan balik mereka udah bisa menanggulangi dan mereka juga dilatih secara skill. Ya. Skill pertanian ada. Life skill lah. Lab skill, di situ ada pertanian nanti, di situ ada peternakan, jadi nanti bisa belajar di sana. Dan juga kita mengajak semua saudara-saudara Muslim kita yang punya potensi, Ikut berkontribusi di situ. ikut berkontribusi, yuk silakan. Kami membuka dengan luas hal ini, karena kalau kami sendiri otomatis kami nggak mampu. Jadi kami membuka ini semua supaya yuk kita sama-sama membangun manusianya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi itu aja ya? Sepertinya itu aja. Baik, sahabat ngaji cerdas, Mas Ri punya tujuan yang mulia. Insya Allah ada tanah 400, Ada 4 hektar. ada 4 hektar, dan di sana akan dibangun tadi yang sesuai disebutkan oleh Mas Ri untuk pembinaan mualaf, shelter dan sebagainya. Mas Ri tidak bisa berjuang sendiri. Ini harus ta'awun ya, harus sama-sama. Ya, nah, umat muslim itu harus bersatu, harus sama-sama. Gotong royong ya, ta'awun ya. Jadi silakan sahabat ngaji cerdas yang ingin ikut berkontribusi baik tadi ya, baik dari skill, misalkan dia seorang dokter mau ngasih P3K, Iya, bisa atau dia seorang pedagang pengusaha mau ngajarin para mualaf untuk berwirausaha, enggak, silakan. Atau yang punya kelebihan harta, saya mau infak aja semen 1 truk, alhamdulillah. Saya mau infak aja atau wakaf aja pasir 5 truk, alhamdulillah.
Atau saya bangunin atau dibangunin sekalian, atau bentuknya dana ya, misalkan harta, mangga silakan. Kalau ada yang ingin berkontribusi silakan hubungi Ngaji Cerdas di nomor sekian ya. Nanti bisa kita komunikasi lewat via WA. Nanti insya Allah saya sambungkan kepada Mas Ri. Silakan mau bentuknya seperti apa, mangga tafadol. Sahabat Ngaji Cerdas, mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Dan Ada lagi? Satu lagi? selanjutnya saya akan trip juga untuk ke Sumatera. Trip Sumatera. Tolong juga bantu doanya, dan juga saya boleh ngomong nggak? Iya silakan. Karena Sumatera ini luas, jadi jangkauannya luas, kami rencanakan akan masuk ke pondok-pondok juga Ya. untuk memberikan satu materi-materi yang memang akan bermanfaat buat teman-teman santri. Selain mereka nanti berkecimpung dengan umat, mereka bisa menjadi blocking atau menjadi mempersempit ruang gerak daripada misionaris, dan juga mereka nanti bisa materi yang kita mau bawakan adalah begini. Kalau di anak muda sistemnya adalah kelompok. Iya. Kelompok. Jadi bagaimana anak-anak muda ini bisa memiliki pengenalan yang benar akan Allah melalui kelompok-kelompok kecil ini, sel lah namanya. Iya, iya. Kita akan bangun seperti itu sehingga apa? Sehingga di dalam masjid ini ketika anak-anak muda, siapa yang sakit atau siapa yang nakal atau siapa yang nanti seks bebas, ini akan saling berkontribusi untuk bagaimana nyelamatin saudara kita ini. Baik. Gitu, menyelamatin saudara kita, membawa kepada jalan yang lurus. Gitu. Jadi untuk trip Sumatera ini juga kita perlu bantuan banyak hal lah ya. Untuk akomodasi terutama, karena saya hanya bisa menyiapkan diri dan materi. Kembali lagi seperti saya bicara, saya hanya mewakafkan hidup saya. Ya, baik. Gitu. Udah dapat poin insya Allah. Jadi sahabat Ngaji Cerdas, selain tadi ada 4 hektar tanah di Serang akan dibangun ya, dan Mas Ri juga akan mengadakan trip atau rihlah ya, rihlah ke beberapa daerah di titik-titik yang memang rawan ya, di Sumatera, dan beliau mengandalkan dirinya saja sendiri. Dan kalau sahabat Ngaji Cerdas ingin juga ikut berkontribusi untuk mungkin akomodasi ya, minimal bensin gitu ya, transportasi dan sebagainya, mangga. Ini adalah kesempatan amal jariah untuk sahabat Ngaji Cerdas. Kita berdakwah melalui apa saja ya, melalui tangan, melalui harta, melalui di mimbar-mimbar, dan ini ada kesempatan. Mangga sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah kesempatan yang bagus ya, insya Allah, apalagi ini bulan puasa Bang Sincan ya, insya Allah. Saya dari Ngaji Cerdas undur diri, Bang Sincan. Saya Sincan dari Benteng Hati Channel dan TV. Oh, titipan banyak banget di channel. Banget ini karena ada orangnya, nggak apa-apa ya Pak. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Insya Allah pokoknya nantikan kita akan Kang Asep, maaf. Ya. Jadi dari Benteng Hati Channel juga yang mau sedekah bantu perjuangannya mantan misionaris, silahkan. Iya, insya Allah Benteng Hati tenang. Iya, dia Insya Allah. rajin buat sedekah. Pokoknya Kalau gini, kalau netizen masih ragu sama saya, bisa temui saya, bisa telepon sama saya. pokoknya nanti kita ada biar. proposal yang bentuknya Biar, trip programnya ada di saya, beliau udah kirim ke saya. Dan memang kalau ada yang mau melihat ijazah beliau waktu di STT ya, itu juga saya udah pegang. Jadi insya Allah beliau memang sudah benar-benar meninggalkan C4 ya. Sudah. Apa itu C4? Ngulang lagi kita ya. Sahabat Ngaji Cerdas, nanti kita ketemu lagi nanti di tiga mantan misionaris ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.